udah habis berapa gelas? Ini gelas kelima. Kalau kayak gitu nggak apa. Nah, untuk BCS ya, nanti di poin penilaiannya cuma ada 2 poin. Yang pertama, kamu memaparkan BCS secara teori. Yang kedua, aplikasi ke pasien. Nanti ada pasiennya. Pasiennya akan disetting BCS-nya sehingga kamu harus tebak BCS pasien berapa. Nah, untuk itu kan harus tahu teorinya. Ya. Nah, jadi nanti begitu masuk, sampaikan ke pengujinya. Pada sesi ini saya akan menggunakan BCS atau BCS yang tujuannya adalah untuk menilai tingkat adaptasi. BCS itu penilaiannya mengikuti penilaian pada respon mata, verbal, dan respon atau motorik. Nah, kamu sebutin respon mata dari nilai 4 sampai nilai 1 apa. Kemudian yang verbal dari nilai 5 sampai nilai 1 apa. Yang motorik dari nilai 6 sampai nilai 1 apa. Teorinya. Sudah ngerti belum? Ada yang belum tahu penilaiannya? Sebutin semua dulu teorinya sebenarnya. Nah, kalau itu udah sebutin semua, sambil tentu dikasih kayak misalnya kalau motorik kamu kasih contoh gerakannya ya. Kalau motorik kan mungkin kalau verbal lebih gampang. Kalau motorik yang 6 itu kan berarti dia merespon sama perintah kita. Angkat kakinya, angkat tangannya dia ngikutin ya. Kalau yang di rumah dia bisa melokalisasi rasa nyeri dan dia berusaha untuk menepis ya. Jadi kalau misalnya kita kasih rasa nyeri pada tangannya, misalnya dia berusaha untuk menghilangkan rasa nyeri dan berusaha menepis. Jadi lebih kuat, lebih agresif dibanding yang 4. Kalau yang 4 itu dia hanya menghindar. Jadi kalau kita kasih dia menghindar narik ya. Kalau yang 3 fleksi ya, kalau yang 3 di rasa nyeri dia fleksi. Kalau yang 4 dia ekstensi. Ya, ekstensi fleksinya abnormalnya begini ya. Ini ekstensi terus kasih ini fleksi ya, pergelangan tangannya fleksi ini ya. Satu ini ada reaksi. Kalau verbal, kalau 5 itu bisa mengontrol biasa ketika kami apa nyaman. Kalau 4 masih bisa ngomong dalam kalimat tapi sudah ada disparitas waktu dan tempat. Kita tanya ini kita ke bawah, sekarang ada di mana? Sekarang hari apa? Oke. Kalau ini udah dia bingung, berarti sudah ada disparitas. Kalau 3 ya, dia tidak bisa lagi membentuk kalimat tapi hanya kata-kata yang sudah dia mampu. Jadi kalau Islam gitu ya. Kalau 2 nggak ada kata-kata lagi tapi hanya kayak orang ya, nggak ada itu. Igreja. Kalau masuk dan esok. Kalau masak, dia datang melihat dari mata sendiri itu cepat. 3 itu membuka dengan respon Suara. tapi jadi jangan tepuk buka ya, karena responnya hanya respon suara. Kalau matanya dibuka, ketika panggil namanya buka matanya. Nah, kalau itu dibuka berarti tapi bedakan dengan orang ngantuk ya. Lain dengan yang harus dipakai buat untuk mata kakak ngantuk tidak ya. Kemudian untuk yang 2 dia hanya dengan rasa nyeri. Katakan daerah supraorbitalnya atau pada daerah sternum, katakan aplikasi sternum itu baru buka. Kalau 1 tidak ada sebutin semua. Kalau udah selesai baru pasien. Kalau pasien dengan aplikasi ini nggak perlu bikin teori lagi. Jadi kalau kalian menghadapi pasien melek, makanya kamu harus bikin kayaknya 4 atau kamu catat dulu boleh kali 4 tapi kamu melaporkan ya. Jadi kalau pasien lagi disetting di gitu kan ya lakukan dengan suara, dengan rasa nyeri kalau perlu nanti sudah dilakukan terakhirnya air berapa, air berapa 5 atau 6 ya.
nanti pas kita lakuin pemeriksaan itu, misalnya kita lihat matanya dulu, terus kita catat, atau sekaligus kita lihat gitu. Boleh sekaligus kita lihat. Sekaligus aja, kan kamu udah sekalinya dari kapal ini berapa. Yang penting kan laporan ke sendiri. Tapi kita nggak ngomong ya soal pemeriksa kan kita bisa kita periksa dulu airnya, terus kira-kira ini begini, terus nanti kita lalu selanjutnya kita periksa ke motoriknya gitu atau langsung periksa aja. Kamu periksa pasien, kamu periksa pasien bisa aja sih kamu ambil periksa sama dari air dilakukan scan